warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrina, biasa dipanggil Rina. Saya jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen pengelolaan aset, yaitu dari aset swasta, yaitu TK Al-Inayah, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Sekolah TK Al-Inayah ini merupakan aset operasional di mana yang digunakan dalam operasional pemerintah atau perusahaan yang dipakai secara berkelanjutan dan atau dipakai pada masa yang akan datang. Aset merupakan barang atau benda yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai tukar yang dapat memberikan manfaat ekonomi atau sosial yang dimiliki oleh suatu badan usaha atau individu yang berpotensi untuk meningkatkan kinerja dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan manajemen aset itu sendiri secara umum adalah proses mulai dari perencanaan sampai dengan penghapusan, dan perlu adanya pengawasan terhadap aset-aset tersebut selama umur penggunaannya oleh suatu organisasi. Adapun kegiatan pengelola aset ini sangat penting bagi pemilik aset agar aset yang dimiliki dapat memberikan income sesuai dengan yang diharapkan si pemilik. Adapun tujuan manajemen aset sekolah: 1. Menjamin mengembangkan kapasitas yang berkelanjutan dari pengurus sekolah di dalam mengembangkan atau mengoptimalkan pemanfaatan aset sekolah melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang benar. 2. Menjamin kesiapan operasional sarana prasarana pendidikan dalam mendukung kelancaran proses pembelajaran di sekolah. 3. Menjamin keselamatan dan kenyamanan semua orang, terutama pada peserta didik yang menggunakan aset sekolah tersebut. 4. Mengoptimalkan usia pakai aset sekolah, mengingat pemeliharaan dan pengelolaan yang baik lebih murah daripada perbaikan. Aset sekolah terdiri dari 2 jenis. Pertama, aset tidak bergerak yang terdiri dari lahan, bangunan, ruang-ruang, dan instalasi daya dan jasa yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Kedua, aset bergerak yang terdiri dari perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, teknologi informasi dan komunikasi, serta perlengkapan lain yang wajib dimiliki oleh setiap sekolah. Manajemen aset sekolah adalah sistem pengelolaan sarana dan prasarana sekolah yang terdiri atas penatausahaan atau inventarisasi, pemanfaatan, pemeliharaan, pembiayaan, dan monitoring dan evaluasi. Pihak yang melaksanakan adalah tim yang terdiri dari personil sekolah dan perwakilan masyarakat. Personil sekolah terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai, tata usaha, dan siswa sekolah. Serta perwakilan masyarakat terdiri dari perwakilan pengurus komite sekolah. Hal-hal yang perlu dilaksanakan di dalam mengelola aset sekolah yaitu inventarisasi aset, di mana ini sangat penting karena digunakan sebagai dasar perencanaan kebutuhan, pemeliharaan dan pengembangan sekolah, dan rencana operasional serta pemeliharaan sekolah yang dilaksanakan oleh tim yang terdiri dari personil sekolah dan perwakilan masyarakat. Data yang dikumpulkan melalui kegiatan inventarisasi aset sekolah ini yang merupakan data umum sekolah, data aset sekolah yang terdiri dari izin mendirikan bangunan meliputi barang-barang aset yang dimiliki, sertifikat lahan, serta sebagai objek pemeliharaan. Adapun semua aset sekolah harus diinventarisasi dan disimpan atau dirawat dengan baik. Pemanfaatan aset tersebut agar sarana prasarana sekolah yang dibangun dapat memberikan pelayanan dalam menunjang kegiatan sekolah sesuai dengan harapan yang ada. Sekolah harus menanamkan rasa kepedulian kepada seluruh warga sekolah tentang tanggung jawabnya terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset sekolah.
Tindakan yang dapat diambil untuk menanamkan rasa kepedulian ini, yang pertama, tata tertib sekolah yang berhubungan dengan penggunaan sarana dan prasarana. Kedua, pemasangan poster-poster untuk mengingatkan penghuni sekolah tentang pentingnya pengelolaan dan perawatan, seperti kebersihan pangkal kesehatan, jagalah kebersihan, buanglah sampah pada tempatnya, siramlah toilet hingga bersih setelah digunakan, gunakan air secukupnya, dan lain-lain. Untuk melalui perencanaan pemeliharaan dapat ditentukan: pertama, sasaran dan tujuan pemeliharaan; kedua, isi program; ketiga, aset yang harus dipelihara; keempat, organisasi pelaksana program; kelima, waktu pemeliharaan. Adapun tata cara atau metode pemeliharaan yang digunakan yaitu pelaksanaan pemeliharaan, biaya yang diperlukan, serta monitoring pelaksana program pemeliharaan yang akan dilaksanakan dalam kegiatan pemeliharaan akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pemeliharaan bangunan sekolah serta pemeliharaan sarana sekolah. Untuk pemeliharaan, perencanaan kebutuhan dan penganggaran, rencana anggaran biaya adalah menghitung seluruh biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program pengelolaan aset sekolah, yaitu anggaran pemeliharaan rutin seperti pembelian sapu, kain, pel, karbol, kemoceng, dan lain-lain. Kedua, perbaikan ringan untuk sarana dan prasarana sekolah. Tiga, inventarisasi sekolah. Keempat, ada biaya operasional tim pengelola aset sekolah. Yang kelima, ada penggantian sarana yang rusak seperti lampu, kaca, jendela, pintu, dan lain-lain. Untuk tahapan penyusunan anggaran antara lain: pertama, membuat daftar kebutuhan untuk mengelola aset sekolah. Kedua, melakukan survei harga dan antisipasi perubahan harga. Ketiga, menghitung estimasi total kebutuhan biaya pengelolaan aset sekolah. Monitoring dan evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan pengelola aset sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan dan memberikan umpan balik. Monitoring ini dilaksanakan secara rutin. Pihak yang melakukan kegiatan monitoring ini adalah pimpinan sekolah. Kegiatan yang perlu dimonitor dan dievaluasi antara lain: pertama, kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan. Kedua, partisipasi atau kontribusi masyarakat. Ketiga, keuangan dan administrasi yang meliputi penggunaan dana serta tata cara pelaporan. Keempat, ada kinerja dari tim pelaksanaan. Demikian penjelasan saya mengenai penatausahaan aset, yaitu TK El Inaya, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Semoga yang saya sampaikan bisa dipahami melalui dari perencanaan sampai penghapusan, sampai penganggaran dan pemeliharaan. Mengenai aset swasta ini, TK El Inaya, Kampung Maluang, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Saya Sahrina dari jurusan Ekonomi Pembangunan semester 5A Pagi, memenuhi tugas penatausahaan aset dari dosen saya. Sekian, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.